Baiklah, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai analisis data kualitatif. Minggu lalu Anda sudah mempelajari mengenai analisis isi kualitatif, yaitu Anda mempelajari bagaimana melakukan analisis terhadap teks-teks di dalam media, khususnya media massa, baik yang yang konvensional dalam arti media cetak, televisi, radio, tetapi juga media-media yang saat ini banyak beredar di internet, media sosial atau media-media mainstream, tapi disampaikannya melalui internet. Yang bisa Anda temukan atau yang semoga Anda masih ingat bahwa di minggu lalu itu kita mempelajari bahwa ketika kita melakukan analisis isi, sesungguhnya kita memberikan kode-kode atau melabeli sekelompok kata yang mencerminkan sesuatu isu tertentu, gitu ya. Lalu kita ingin tahu misalnya pandangan-pandangan orang mengenai isu itu dan ada yang dinyatakan dalam bentuk sentimen, misalnya apakah menentang, menerima, atau netral. Nah, itu kita lihat berapa kalau dihitung secara kuantitatif, berapa orang-orang atau berapa frekuensi munculnya kata-kata. Semakin kata-kata itu muncul banyak, itu berarti semakin kata-kata itu mendapat penekanan atau opini publik tercermin dari banyaknya kata-kata yang muncul. Lalu kita juga mempelajari lebih jauh bahwa kalau kita melakukan analisis isi kualitatif tidak sebatas menghitung kata-kata yang muncul, tetapi kita juga ingin tahu apa yang ada di balik itu atau kita tidak hanya mempelajari apa yang manifest, yang nyata, yang ada di permukaan, yang terbaca, yang tersurat, maaf, tetapi kita juga mempelajari apa yang tersirat. Jadi penjelasan-penjelasan mengapa kata-kata itu lebih banyak muncul, mengapa opini publik seperti itu bisa kita pelajari dengan melakukan coding, lalu membuat abstraksi yang minggu lalu kita katakan sebagai kita memberikan kategori-kategori dan akhirnya memunculkan tema-tema. Jadi di minggu lalu kalau nggak salah kita mendiskusikan bagaimana sikap opini publik terkait dengan teks ya, amnesty teks. Nah, di situ muncul ada kelompok-kelompok yang cenderung mendukung dan ada yang menolak dan ada yang barangkali netral, kurang lebih seperti itu. Nah, tema-tema itu muncul tidak sekedar menghitung jumlahnya, tetapi menemukan pola-pola tertentu sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan hari ini? Pada prinsipnya sama, secara umum analisis data kualitatif itu selalu melakukan coding. Jadi kalau orang mengatakan melakukan kondensasi, jadi data yang banyak itu dikurangi atau diekstrak lalu ditemukan konsep-konsep, maka itu yang kita katakan sebagai kalau di masa lalu orang atau banyak orang mengatakan sebagai mereduksi. Tetapi Miles and Haberman dalam buku-buku baru mengenai analisis kualitatif menggunakan istilah kondensasi. Kalau mereduksi itu kesannya mengurangi, lalu hilang begitu ya. Tapi kalau kondensasi itu sesungguhnya memeras dan perasan itu masih atau menunjukkan esensi dari suatu data. Jadi seperti halnya dalam analisis kualitatif, ketika dari ratusan ribuan barangkali jutaan data mengenai kata-kata amnesti, lalu dari situ kita bisa memeras menjadi hanya 3 tema. Hanya ada 3 statement yang bisa kita katakan tadi. Ada yang cenderung mendukung terhadap kebijakan itu, ada yang menolak, dan ada yang barangkali netral. Nah itu kita katakan kita mengkondensasi, mengabstraksikan suatu fenomena, lalu kita mengerti apa itu opini publik. Nah, coding yang akan kita lakukan ini dilakukan atau analisis itu, jadi meringkas data menjadi sekelompok tema itu. Hari ini kita akan lihat
dalam 3 cara analisis. Dan menurut saya hari ini, apa ya, cukup berat, maksud saya terlalu berdesakan, terlalu banyak konsep yang, perlu Anda pelajari. Mudah-mudahan setelah ini Anda bisa mempelajari sendiri dari buku-buku dan, Anda bisa mempertajamnya lagi pengetahuan Anda, atau latihannya di dalam praktikum. Karena ada 3 yang akan kita bicarakan, yaitu, analisis data kualitatif dengan cara analisis narasi. Ada lagi, analisis data kualitatif yang disebut sebagai analisis pembicaraan atau percakapan, conversation analysis. Dan ada lagi, satu lagi analisis wacana. Nah, 3 ini, saya berusaha menyampaikan dengan, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dan tadi, bisa menangkap apa sih perbedaan ketiga hal ini, dan tentu bukan sekedar mencari perbedaannya, tapi juga kekuatan dari, analisis ini. Jadi kita akan, tentu yang pertama saya akan menguraikan mengenai analisis narasi atau narration analysis. Dia semacam, kalau Anda mendengar analisis narasi, narasi itu bisa juga dipadankan dengan, seperti storytelling. Jadi Anda menceritakan, mendeskripsikan dengan cara, gaya atau style, storytelling. Itu yang disebut, metode analisis narasi. Lalu ada tadi yang saya katakan, metode analisis pembicaraan. Jadi data itu disajikan seperti, apa adanya berupa percakapan-percakapan. Lalu ada yang disebut analisis wacana. Analisis wacana adalah sebenarnya semua yang dianalisis pada dasarnya adalah teks. Tetapi cara penyajiannya sedemikian rupa sehingga diberi nama yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah. Mari kita lihat satu-satu apa yang disebut analisis narasi. Analisis narasi itu sebenarnya seperti halnya kita di dalam keseharian. Kalau kita ingin tahu sesuatu, itu seringkali kita mendekatinya dengan analisis narasi. Paling tidak Anda kalau ingin tahu sesuatu, ingin tahu, perasaan seseorang mengenai, kejadian tertentu. Nah, kalau orang penelitian itu adalah seperti mempelajari suatu konsep tertentu, begitulah. Kalau Anda ingin tahu, misalnya ingin tahu, apa sih arti pandemi atau itu kurang ini ya, apa arti kehilangan, keluarga karena pandemi. Maka, Anda atau fenomena itu, fenomena kehilangan, keluarga karena pandemi atau duka misalnya, itu akan mudah kita ceritakan atau mudah disampaikan atau kita mudah memahami fenomena itu kalau kita menyajikannya dengan, analisis narasi. Dan secara tadi yang saya katakan, secara keseharian, kita kalau ngobrol dengan tetangga, dengan teman, itu, misalnya tadi kalau ada salah satu teman Anda atau anggota keluarga yang, kena, eee, pandemi, ada kena musibah, pasti Anda bertanyanya, "Gimana sih ceritanya?" Nah, itulah analisis narasi itu adalah ingin memahami sesuatu dengan cara menggali cerita-cerita yang disampaikan oleh orang yang mengalami. Itu yang dikatakan analisis narasi. Jadi, banyak peristiwa-peristiwa, banyak fenomena-fenomena sosial yang kalau kita dalami, eee, dengan cara, analisis narasi, kita lalu mendapatkan, bisa membayangkan apa yang dialami. Mungkin saya perlu mengembalikan lagi, tujuan dari, metode penelitian kualitatif adalah memahami subjektivitas dari, objek-objek yang kita teliti atau subjek-subjek yang kita teliti. Kalau biasanya mempelajari manusia, lalu kita buat kuesioner, kita tanyakan, dengan singkat dengan cara berpikir kita misalnya ya, dengan variabel-variabel, yang ada dalam pikiran kita, maka itu sesungguhnya kita
mendapatkan informasi dengan cara pandang kita. Tetapi kalau kualitatif, kita bisa memahami apa yang dirasakan atau apa yang dialami orang, atau suatu variabel terwujud di dalam, orang itu dengan cara yang lebih subjektif. Dan cara yang lebih subjektif itu adalah kalau Anda bisa menyajikannya di dalam analisis narasi. Ya seperti tadi, kalau Anda bertanya kepada orang, "Gimana sih ceritanya sih? Gimana sih ceritanya?" Nah, itu maka dia akan menceritakan, "Dulu, awalnya saya ketemu, ada suatu acara ketemu," misalnya, atau orang itu yang misalnya anggota keluarga itu, orang itu datang di suatu acara itu adalah acara keluarga dan mereka adalah sebenarnya orang-orang yang, tadinya diyakini, orang-orang yang kemungkinan tidak banyak berinteraksi, tidak ketularan, ketemu dengan bayi dan itu memang terjadi betulan. Jadi ketika, eee, anak dari mahasiswa S3 saya itu, datang di suatu event acara keluarga dan dia menciumi bayi, nah ternyata bayi itu yang ini, apa sih, yang kena Covid. Jadi dalam hal ini kita, tidak menduga bahwa, dalam cerita itu, mahasiswa saya itu bagaimana menceritakan dia tidak menduga bahwa tadinya dia sudah memilih tempat misalnya mau makan-makan kumpul keluarga di tempat restoran yang sangat menjalankan protokol kesehatan, tapi justru ketularannya bukan dari lingkungan, restoran itu sendiri, tapi pengunjung yang antara lain itu anggota keluarganya dan tidak terduga adalah justru dari anak-anak kecil yang dikira malah tidak membawa penyakit. Nah, lalu bagaimana perasaan emosionalnya, kagetnya, bagaimana paniknya, bagaimana, mahasiswa saya itu lalu mengecek dia karena dia seorang ibu, mengecek anak-anaknya yang satu mobil berangkat itu dites satu-satu, rupanya tidak ada yang kena, dia bersyukur, tetapi baru, eee, ada satu yang negatif dan setelah di rumah lalu dipisah, ada yang tinggal di kamar lantai atas, satu di lantai bawah. Nah, itu cerita-cerita itu akan bisa, kita maknai bagaimana orang mengalami, bagaimana, rasa atau bagaimana, merasa ketidakpastian misalnya kalau kita mau, kaitkan ke sana, atau bagaimana, perasaan kehilangan atau perasaan kepanikan ketika menghadapi pandemi, itu bisa mudah diceritakan apabila di dalam analisis narasi. Jadi, tadi singkatnya analisis narasi itu adalah suatu teknik analisis di mana peneliti mengumpulkan cerita-cerita individu dalam kehidupan sehari-harinya dan menafsirkan cerita itu sesuai dengan konteks penelitian. Maksudnya tadi, eee, jadi, analisis narasi itu punya kekuatan apabila Anda ingin menghadirkan suatu, peristiwa-peristiwa yang fenomenal, suatu kejadian-kejadian yang tidak biasa atau kejadian-kejadian yang sangat, memberikan efek yang mendalam terhadap orang-orang terkait dengan, eee, apa ya, masa lalunya, kenangannya, itu akan mudah diartikan atau mudah dituangkan apabila Anda mengumpulkan datanya itu dengan analisis naratif. Jadi Anda akan bertanya mengenai tadi cerita seperti tadi, cerita mengenai keluarga yang kena pandemi ditanyakan, "Bagaimana sih tadinya? Ceritanya dulunya gimana?" Gitu. Nah itu contohnya karena pandemi baru masa yang pendek. Tapi bisa juga, cerita-cerita yang lebih besar misalnya. Misalnya kita heran, bagaimana mungkin, misalnya bagaimana mungkin orang, melakukan gerakan sosial dengan kubur diri gitu ya. Anda pernah, barangkali ada yang pernah membaca di koran, ada gerakan petani yang, antara lain dengan mengubur diri atau kendeng misalnya dengan menyemen kakinya ya, karena pemberontakan terhadap, pabrik semen dia menyemen kakinya. Nah itu, membuat kita bertanya-tanya dan kalau kita memang punya interest, punya minat untuk mempelajari apa sih, yang menggerakkan, motifnya apa,
pengalaman-pengalaman apa sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang menurut kita nggak terfikirkan. Nah itu, kita bisa memahami perilaku mereka dengan, menanyakan cerita-cerita lalu kita sajikan dalam suatu laporan penelitian yang sifatnya naratif. Nah, tentu atau paling simpel adalah sebenarnya narasi itu adalah mirip kalau Anda menonton film. Karena film itu dasarnya adalah telling story kan, adalah narasi juga. Eee, dan dalam film itu selalu Anda ketahui juga, Anda akan tahu ini filmnya jenis film apa gitu kan, apakah drama, apakah, apa itu, yang hantu-hantu itu, yang sifatnya suspense gitu, atau ini komedi. Nah, kalau kita tahu, nah cerita kehidupan manusia juga demikian. Cerita kehidupan manusia itu bisa digambarkan dengan, semacam itu. Apakah ini cerita drama, apakah ini cerita keberanian, heroisme begitu, atau ini cerita-cerita mengenai, tadi ya, perjuangan-perjuangan. Nah, di situ kalau kita tahu genrenya, narasinya, tentu cerita itu akan, substansinya juga akan sejalan dengan itu. Jadi kalau fungsi ceritanya tadi drama untuk menyentuh emosi, pasti kemasannya begitu kan, berlinang air mata, orang, terbawa emosinya. Sementara kalau detektif barangkali ada ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan misalnya. Atau kalau Anda nonton apa, film-film mafia, barangkali kombinasi antara tadi, antara drama sama suspense gitu, justru serunya di situ misalnya. Nah, dari situ, sama seperti halnya kalau Anda melihat film atau membaca suatu novel, maka tentu ada substansi ceritanya itu sendiri. Kita bisa katakan bahwa ada alurnya, ada plotnya, ada urutannya sedemikian rupa. Jadi ada pembabakannya dalam setiap cerita. Dan pembabakan itu atau bagaimana, cerita itu ditampilkan atau plotnya itu bisa juga, cara pelaporan atau cara menyampaikan hasil penelitian dengan cara narasi itu. Jadi dengan begitu, ketika disampaikan dalam bentuk cerita, maka pembaca, dalam hal ini, pembaca itu termasuk akademisi ilmiah, itu pun bisa lebih menghayati pengalaman dari orang-orang, tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang ada di dalam cerita itu. Nah, ada orang yang mengatakan, tadi ini memang jenis, analisis yang mirip sastra. Jadi, kalau Anda mau melakukan ini tentu Anda perlu membekali dengan kemampuan menulis yang baik, menulis yang, gaya sastra begitu ya. Karena, tadi tujuan dari, analisis naratif itu adalah menghidupkan cerita-cerita itu sehingga orang bisa menghayati apa yang dialami. Nah, itu tidak ditemukan dengan cara yang tadi kuantitatif, karena kalau Anda menyebarkan kuesioner yang disajikan adalah tabel-tabel frekuensi, ada hubungan dan bla bla. Tapi tidak bisa merasakan bagaimana sih, tadi arti kehilangan, apa yang membuat orang mau berjuang di semen dan lain sebagainya kakinya ya, itu akan mudah diungkapkan dengan narasi. Jadi itu yang perlu kita, apa ya, kita pelajari dan dengan, analisis naratif ini, tadi, kita bisa, mengungkapkan tadi, kalau misalnya dalam cerita yang tadi saya katakan misalnya, bagaimana perjuangan gerakan-gerakan sosial, eee, yang pernah kami lakukan, adalah pernah melakukan, penelitian gerakan penolakan cantrang. Mudah-mudahan Anda tahu arti cantrang ya. Cantrang itu alat tangkap yang dinilai, merusak lingkungan dan, di era Ibu Susi itu dilarang dan keluar peraturan-peraturan yang melarang penggunaan cantrang dan itu menimbulkan demo yang cukup besar-besaran di kalangan nelayan. Itu sesuatu hal yang sebenarnya jarang terjadi. Yang lebih sering kita dengar itu adalah gerakan sosial di kalangan petani, tapi di kalangan nelayan seperti itu juga. Nah, di situ, bisa diceritakan
peristiwa-peristiwa itu. Sebentar ya, mungkin saya bisa, tayangkan tulisan kami mengenai analisis cantrang. Vulnerability rejection. Mana ini? Iya, Bu. Oke, terima kasih direspon. Jadi saya lebih yakin ini karena serba ini. Jadi saya dengan Mbak Anissa seminar, Pak Rilus dan Bu Retno pernah ada suatu penelitian dan kami meneliti bagaimana gerakan penolakan cantrang. Lalu kami tulis, kami beri judul The Struggle of Cantrang Fishermen in Indonesia, a Pseudo Victory. Jadi tulis ini artikel ilmiah, tetapi karena kami menggunakan jenis kajian kualitatif, jadi memberikan judulnya pun juga boleh agak apa ya? Agak bergaya lebih informal begitu ya, lebih menarik, lebih ini ya. Kalau enggak, kalau kuantitatif kan hubungan-hubungan antara gitu kan biasanya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kalau ini jadi judulnya adalah bagaimana perjuangan nelayan cantrang di Indonesia dan kami beri apa ya, penekanan ini pseudo victory, kemenangan yang semu begitu. Kenapa kami beri judul seperti itu? Karena ini bagaimana cerita itu. Oke, saya tunjukkan supaya Anda terbayang. Karena saya mau menceritakan bagaimana gerakan penolakan cantrang dengan gaya naratif, maka saya akan mengemas ceritanya dengan cara tadi, melihat karakter-karakternya. Kalau dalam cerita kan selalu ada karakter-karakternya, ada antagonis, protagonis, selalu gitu kan. Nah, kalau di dalam gerakan sosial, lebih mudah melihat penokohan itu, pengkarakteran itu dengan who is the victim, siapa ini ininya, siapa korbannya begitu ya. Dan di situ dan siapa yang dilawan gitu ya, atau biang keladinya. Maka the victimnya adalah nelayan cantrang. Dan dia ungkapannya adalah kami adalah korban dari kebijakan Bu Susi. Nah, kata korban itu menunjukkan jadi tadi narasi itu memang pas sekali dengan pengelompokan dari penokohan pengkarakteran di dalam gerakan sosial. Lalu di statement-statement itu tentu dilengkapi dengan tadi ya, dengan berbagai macam bagaimana apa dengan adanya cantrang itu dia menjadi korban karena penghasilannya lebih sedikit dan lain sebagainya. Nah, itu kita tulis seperti itu. Lalu tentu diberikan cerita yang panjang. The perpetrator-nya ini si biang keladinya Ibu Susi. Nah, kita tahu Ibu Susi menjadi biang keladi tentu dari ungkapan-ungkapan dari ketika di gerakan sosial itu bagaimana apa teriakan-teriakan orang-orang di gerakan sosial itu. Turunkan Ibu Susi misalnya ya. Dan bagaimana apa kekecewaan orang terhadap kebijakan Bu Susi. Jadi bagaimana respon mereka, bagaimana marahnya warga ketika Bu Susi mengeluarkan kebijakan itu. Dan bagaimana misalnya ketika Bu Susi datang, orang tidak ada yang menyambutnya. Misalnya itu adalah bentuk-bentuk perlawanan atau bentuk-bentuk kemarahan dari nelayan. Lalu di dalam cerita gerakan sosial di sini, selain ada tadi ada tokoh-tokoh atau karakter korban, ada tokoh tadi si biang keladi penyebabnya, dan dalam hal ini karena itu kita lihat sebagai konflik antara Ibu Susi dengan rakyat nelayan, maka di sini ada peran mediator dan dalam ini adalah Jokowi. Jadi orang melihat Pak Jokowi dalam hal ini tadi mediator karena di sini yang akhirnya di dalam cerita ini Jokowi seperti menempatkan diri
sebagai apa ya, penengah, mencarikan jalan keluar, kompromi antara kepentingan, nelayan dan kepentingan Ibu Susi. Sehingga, eee, keputusannya adalah waktu itu adalah penundaan pemberlakuan cantrang. Dan di sini, Jokowi bisa dilihat seperti itu karena Jokowi dilihat sebagai sosok yang karena penelitian ini adalah penelitian khususnya di daerah Jawa. Dan di daerah Jawa itu umumnya atau masyarakat Indonesia itu umumnya adalah paternalis, sehingga hubungan-hubungan antara penguasa itu dengan rakyat itu sering dilihat sebagai hubungan bapak dan anak. Jadi ketika Jokowi menyampaikan seperti itu, menyampaikan adanya penundaan, pada dasarnya Jokowi punya sikap tetap memberlakukan, apa yang dikeluarkan kebijakan dari, Ibu Susi bahwa lingkungan tetap dianggap penting karena cantrang dianggap merusak, tetapi Jokowi juga mengerti bahwa, transisi dari, perubahan, alat tangkap cantrang yang merusak lingkungan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan itu tidak mudah. Sehingga di sini Jokowi dilihat sebagai sosok bapak yang berusaha menengahi dua anaknya, Bu Susi anaknya, rakyat juga anaknya, gitu. Jadi di sini Jokowi tidak dilihat sebagai, apa ya, sekubu dengan Ibu Susi, tapi rakyat melihatnya itu sebagai mediator. Lalu tentu juga ada ini ya, supporter-supporternya. Jadi, bagaimana, ada orang-orang yang di satu sisi, memberikan, apa ya, memberikan jalan keluar, menyampaikan, dari, DPR dan lain sebagainya yang sesungguhnya sebagian ada yang di pihak, rakyat, sebagian lagi yang di pihak, Bu Susi kalau dipandang seperti itu. Jadi penokohannya bisa seperti itu. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai oportunis. Jadi, kelompok-kelompok partai yang tadi, kelompok-kelompok partai yang ketika ada, rakyat yang sedang, apa ya, merasa diperlakukan tidak adil, lalu dia menempatkan diri seolah-olah dia membela, begitu. Tapi sesungguhnya kepentingannya bukan membela dalam arti membela kepentingan rakyat, tapi mengambil hati supaya nanti memilihnya, begitu. Nah, itu gambaran penokohannya. Setelah itu, ini karena ditulis dalam bentuk artikel jurnal, jadi ditulisnya dalam, ringkas. Tentu kalau dalam laporannya harus cukup detail sehingga cukup, ini. Nah, ini bagaimana, kita katakan bahwa, cerita perjuangan cantrang itu kita lihat sebagai plot, alur cerita. Maka, dari urutan kegiatan yang mereka alami atau lakukan ketika menolak cantrang, atau yang dialami, maka kita bisa membuat kronologisnya. Jadi kronologis itu seperti cerita juga, gitu ya. Dan itu dimulai dengan apa? Babak satunya adalah the sudden ban, gitu ya. Jadi pelarangan yang tiba-tiba. Karena itu mereka responnya memang kaget dengan pelarangan-pelarangan itu. Lalu babak berikutnya adalah escalating protest. Jadi meningkatnya eskalasinya protes-protes dan permintaan dukungan. Nah itu babak berikutnya mengalami hal-hal seperti itu. Tentu bisa ditunjukkan oleh tindakan-tindakan itu kan. Ada nasional protest by Fisherman di Jakarta ini yang menggerakkan seluruh nelayan di level nasional. Lalu ada dialog antara ini dengan presiden. Lalu ada rekomendasi ombudsman gitu ya. Lalu ada Bu Susi tadi ya mengeluarkan surat keputusan dan penolakan itu makin menguat sampai di babak berikutnya yang kita beri nama say no to Bu Susi begitu ya. Ini penolakan yang keras dari nelayan cantrang. Dan itu ada serangkaian kegiatan protes-protes begitu ya. Jadi isinya semua adalah penolakan-penolakan yang keras. Jadi ini adalah data kita adalah cerita-cerita orang-orang mengenai apa yang dialami di antara tanggal 22 sampai 28 bulan November tahun 2017. Jadi ini memang kisah-kisah sebenarnya. Lalu kita susun sedemikian rupa. Lalu diakhiri dengan pseudo victory. Kenapa kita katakan pseudo victory?
Karena, setelah ada dialog antara, wakil nelayan dengan presiden, mereka, meminta bahwa, bisa tadi ya pergi ke laut lagi dengan cantrang, lalu ada, eee, protes yang masif, demo besar-besaran di, depan kantor kepresidenan, dan akhirnya di tanggal 17, sehari kemudian tadi, Bu Susi, itu tadi, mengatakan, bisa ditunda dan, dijelaskan, penggunaan-penggunaan, cantrang kalaupun, alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Jadi, eee, di sini, Bu Susi tidak melarang, tidak dicabut, tetapi bahasanya adalah ditunda. Nah, di sinilah yang kita katakan, apakah ini berarti, gerakan nelayan sudah berhasil? Dalam batas tertentu sepertinya berhasil, tapi masih diragukan. Maka, kami beri judul ini adalah bagian dari pseudo victory. Lalu dalam cerita ini, seperti halnya dalam cerita apapun, mau Anda menonton film atau dalam novel, itu selalu ada moral ceritanya atau pesan apa yang disampaikan dalam cerita itu. Jadi, nah ini narasi-narasinya kami ungkapkan masing-masing, tetapi, moral ceritanya adalah tadi, kita bisa merenungkan bagaimana, apakah dialog yang dilakukan antara, rakyat dengan, pemimpinnya ini apakah sudah cukup dialogis. Nah, itu adalah bagian-bagian dari, pemikiran dalam, cerita ini. Lalu, eee, pemikiran berikutnya adalah, kita melihat apakah benar ini cantrang ini bisa memberikan, mengancam lingkungan karena di dalam data-data di lapangan, itu memang ada, pengertian cantrang itu sendiri berbeda-beda dan disinilah menjadi salah satu, biang keladi dari, proses ini. Jadi moral cerita ini adalah inti yang bisa kita tangkap, yang bisa disampaikan oleh, eee cerita itu bahwa tadi, misalnya bahwa, masyarakat itu, rakyat itu maunya itu pemimpin itu dilihat sebagai pelindung begitu ya. Itu bagian dari ini. Jadi, di sini cerita-cerita bagaimana, demokrasi yang tercermin dalam gerakan sosial itu apakah bisa, mewadahi, aspirasi dari rakyat, itu yang mau disampaikan. Tapi cara menyampaikannya bukan tadi, ini dengan narasi sehingga narasi itu dikemas seperti itu. Jadi, ini salah satu, cara menyajikan secara kualitatif bagaimana gerakan sosial penolakan cantrang. Ini cerita di Jawa. Bagaimana dengan di Bali? Karena kami ada satu kasus lagi di Bali. Di Bali hero-nya, kalau di sini kan pahlawannya, kesannya pahlawannya adalah Jokowi. Kalau di Bali adalah para tokoh-tokoh adat yang menjadi, ini pahlawannya. Dan tentu ceritanya lain lagi karena nuansa adalah nuansa, penceritaan-penceritaan yang sangat, kaya dengan budaya. Itu ya. Oke. Jadi, itu gambaran contoh kalau kita menggunakan pendekatan narasi. Oke. Jadi, tadi kan, dengan, cara seperti itu kita bisa menghayati dalam hal ini adalah pendalaman yang dilakukan adalah cukup cerita-cerita individu itu bagaimana misalnya nelayan perempuan, bagaimana nelayan pemilik kapal, bagaimana nelayan yang tidak punya kapal, bagaimana tokoh nelayan. Nah, itu semua punya cerita sendiri, dalam kaitannya gerakan sosial dan bagaimana memaknainya. Nah, itulah kita katakan sebagai analisis naratif. Oke. Jadi tadi ya,
Analisis naratif itu tadi berfokus pada seseorang, dalam hal ini seseorangnya tadi kan ada Ibu Susi, ada, Presiden Jokowi, tetapi, yang terutama ini adalah karena fisherman, jadi itu adalah bukan tokoh-tokoh bukan, pendalaman kita tidak sedalam atau yang kami lakukan nelayan. Jadi cerita nelayan yang lebih detail. Jadi bagaimana tadi nelayan yang, nelayan kecil, bagaimana nelayan yang punya, cantrang, itu bisa menceritakan bagaimana, pengalamannya. Nah, itu dibahas satu-satu, lalu digambarkan. Nah, ini waduh ini tipenya banyak sekali. Bisa juga misalnya contoh istimewa. Jadi pada dasarnya analisis naratif itu akan hidup kalau diceritakan kalau ada unsur emosi dan lain sebagainya. Karena esensi dari narasi itu bagaimana, kita bisa mampu memahami, punya pengetahuan bagaimana suatu fenomena terjadi dan dalam kaitan dengan identitas. Tadi kan, bagi nelayan itu soal hidup mati, laut itu. Jadi kalau, cantrang dilarang, bagaimana dia harus pindah pekerjaan lain dan lain sebagainya, karena itu, semula dia mendapatkan kehidupan dari situ. Itu bisa bisa diceritakan dengan baik. Bisa juga cerita misalnya pengalaman, siswa autis yang tadinya sekolah di sekolah khusus anak-anak, berkebutuhan khusus anak autis, lalu dipindah menuju kelas umum. Itu juga pasti mengalami hal-hal yang, istimewa sehingga kalau diceritakan dalam bentuk narasi itu akan lebih menarik. Ini tadi ya, ini contohnya tadi ya. Jadi, kalau membuat analisis naratif digambarkan dulu setting-nya, samalah seperti Anda bisa tinggal membayangkan film ajalah. Film itu juga gitu kan, digambarkan setting-nya mungkin waktu di awal, ada long shot-nya begitu, gambaran, masyarakat, kalau itu tergantunglah ceritanya apa, tinggal kalau drama barangkali bagaimana warna-warna, scene-scene-nya itu menggambarkan sesuatu yang, menggambarkan kehidupan drama yang diceritakan itu sendiri. Tapi kalau itu mau setting pedesaan, mungkin gambarnya, pemandangan desa, sehingga orang langsung tahu, oh ini cerita ini dalam konteks apa, begitu ya. Jadi konteks fisik itu seringkali digambarkan. Kalau peperangan tentu gambar, situasi perang, gitu ya. Nah, ini digambarkan dulu, lalu tadi karakteristik penelitian naratif tadi, dia harus fleksibel karena menceritakan pengalaman manusia itu nggak bisa distruktur seperti mau kita, itu mengalir seperti ceritanya mereka sendiri. Lalu yang kita angkat adalah pengalaman individu, artinya pengalaman itu apa yang dirasakan, apa yang, diharapkan, apa yang disesali, jadi semua hal terkait dengan pengalaman, bukan pendapat. Kadang-kadang cara bertanya keliru. Kadang-kadang, "Bagaimana pendapat Bapak mengenai cantrang, gerakan?" Bukan itu, harusnya ditanya, "Pak, apakah Bapak terlibat dalam itu? Bagaimana perasaan Bapak ketika terlibat?" Gitu-gitu kan, ketika ikutan diundang dalam ikut demo. Nah, itu yang diceritakan. Jadi bukan pendapatnya, tetapi apa yang dirasakan. "Waktu itu capek apa enggak?" "Oh iya, dulu saya sampai utang-utang untuk ongkosnya," dan lain sebagainya. Nah, lalu cerita itu seperti tadi dikatakan karena ini merupakan narasi, di dalamnya ada plot, ada karakter. Jadi, cara penceritaannya bukan sekedar nama-nama orang itu, tapi dia perannya sebagai apa. Seperti tadi contohnya victim gitu ya, si biang keladinya, misalnya supporter atau, kelompok oportunis atau yang lain. Nah, mediator itu adalah karakter-karakter yang mau kita bangun. Karena pengkarakteran itu tentu akan mewarnai ceritanya kan. Jadi, cerita-cerita itu perlu karakter-karakter sesuai dengan fungsi ceritanya. Drama karakternya akan lain dengan, detektif. Detektif akan lain lagi, cerita-cerita yang, peperangan, dokumenter, dan lain sebagainya. Lalu sama di naratif pun juga melakukan coding-coding, tapi tadi coding-codingnya, kategori-kategori temanya itu diarahkan tadi kan, diarahkan seperti cerita kan, karakter, plot gitu ya, moral cerita dan lain sebagainya. Jadi diarahkan ke sana. Jadi, diceritakan, disampaikan, dilaporkan dalam bentuk cerita, gitulah yang disebut naratif. Lalu ada moral ceritanya biasanya, karena moral cerita itu membuat kita tahu nilai-nilai apa yang dipegang dari, orang-orang itu. Jadi tadi kan,
cerita gerakan sosial nelayan itu bagaimana bisa mengerahkan banyak orang, sebagian adalah cerita bagaimana solidaritas orang. Kalau orang kadang-kadang menduga, ya walaupun barangkali ada demo-demo yang dibayar, tapi banyak juga cerita-cerita orang-orang menguatkan bahwa mereka demo bukan dibayar, tapi memang mereka berangkat sendiri gitu ya. Dengan tadi misalnya utang-utang dan lain sebagainya. Itu mau menunjukkan mereka tuh memang berjuang dan mau mengatakan bahwa perjuangan saya itu enggak dibeli begitu misalnya. Tapi juga ada kelompok-kelompok tadi, orang-orang yang oportunis yang tadi, ya karena dibayar dia berangkat. Nah, cerita-cerita itu alamiah seperti itu dan kita munculkan betapa kompleksitas suatu, peristiwa. Dalam cerita kan begitu kan, selalu ada protagonis, antagonis, apalagi kalau cerita-cerita barat ya, kalau cerita-cerita Indonesia seringkali udah bisa ditebak gitu ya. Kadang-kadang nuansanya seperti itu, ada orang baik tapi juga kadang-kadang, ada kejahatannya. Ada orang jahat, tapi juga ada kebaikannya. Nah, kalau Anda perhatikan, terutama film-film di luar itu memang lebih lebih ini ya, tapi nggak tahu sekarang. Sekarang film-film Indonesia juga sudah semakin bagus. Jadi seringkali pandai menggambarkan kompleksitas, karakter orang gitu ya. Kalau di barat kan seringkali film-film detektif itu seringkali ada cerita bagaimana buron itu atau bagaimana detektif itu jatuh cinta sama buronnya gitu kan, karena ada kompleksitas tadi ya. Jadi kompleksitas, yang manusia itu memang seperti itu. Ada sisi buruknya tapi juga ada sisi baiknya. Ada kebencian, ada cinta dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran ini. Oke. Jadi ini adalah penelitian naratif. Tadi tentu prosedur penelitian naratif harus itu dulu. Masalahnya apa ini yang mau diangkat? Harus tahu dulu gitu ya. Kalau tadi kalau tentang gerakan sosial ya berarti cerita-cerita mengenai itu. Tapi tadi kalau ada contoh bagaimana pengalaman seorang anak yang autis, perpindahan lingkungan dan lain sebagainya, bagaimana dia merasakan kelas-kelas yang lebih lebih umum, lebih inklusif gitu ya. Bagaimana reaksi-reaksi orang. Nah, itu adalah cerita-cerita yang menarik, tidak hanya cerita dari orang yang mengalami anak autis itu sendiri, tapi dari bagaimana pengalaman anak-anak yang biasa, yang tidak punya masalah khusus. Nah, itu kan bisa menarik. Lalu hanya dipilih beberapa partisipan saja yang punya bisa memunculkan karakter-karakter tertentu, lalu Anda dalami. Seperti itu, lalu mengisahkan, lalu jangan lupa jadi di sini, dalam kualitatif itu biasa, karena ingin tetap menghargai subjektivitas pencerita, maka ketika Anda sudah menyusun tulisan draft-nya misalnya, itu perlu juga, kembali lagi atau ditelepon kalau sekarang, bener nggak ceritanya seperti ini? Supaya memastikan bahwa cerita ini nah ini bedanya dengan novel, dengan fiksi ya. Kalau fiksi kan khayalan, kalau ini benar-benar ada datanya. Nah, ini bedanya. Cara penceritaannya dengan storytelling, tapi kejadiannya adalah kejadian yang sebenar-benarnya. Jadi seluruh ungkapannya, dramanya dan lain sebagainya itu tetap adalah ada ceritanya betulan. Jadi, nah itu mengenai analisis analisis narasi. Sebentar, saya cek waktu ya. Saya khawatir nggak terkontrol. Jam 9. Oke. Ada yang punya pertanyaan terkait dengan analisis naratif sebelum saya beralih ke analisis percakapan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya beralih ke analisis percakapan atau conversation analysis. Kalau tadi analisis naratif itu basisnya adalah cerita-cerita. Datanya adalah cerita-cerita orang-orang yang mengalami sesuatu yang terkait dengan topik penelitian kita. Kalau tadi saya ingin menceritakan gerakan sosial, berarti saya sedang ingin tahu cerita-cerita orang yang mengalami, yang terlibat di dalam gerakan sosial. Kalau saya ingin tahu ceritanya bagaimana pengalaman anak autis pindah sekolah, maka objeknya adalah anak-anak autis dan lingkungan keluarganya, barangkali seperti itu, gurunya dan lain sebagainya.
Sementara kalau conversation analysis, kalau tadi basisnya cerita, ini adalah percakapan-percakapan yang kita kumpulkan datanya berupa percakapan-percakapan. Dan percakapan-percakapannya itu harus masih asli, nggak boleh dirubah-rubah. Mengapa ada kajian ini? Sebenarnya kalau Anda belajar sosiologi, Anda pasti ingat bahwa orang sosiologi itu selalu mementingkan apa itu yang namanya interaksi. Jadi basis utama data itu adalah interaksi sosial. Nah, kajian conversation analysis ini, analisis percakapan ini sebenarnya muncul dari kajian-kajian sosiologi yang mengkaji bagaimana interaksi itu terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ya bukan sesuatu peristiwa besar, bukan sesuatu apa ya, bukan cerita-cerita mengenai yang makro mengenai apa perubahan sosial begitu ya. Tetapi cerita-cerita bagaimana orang menghayati kehidupan dari hari ke hari begitulah. Itu awalnya. Sehingga yang diperhatikan adalah percakapan-percakapan. Jadi interaksi yang paling real, paling konkret itu adalah percakapan-percakapan. Jadi dengan demikian kajian ini sangat mementingkan bahasa. Kalau tadi ya saya harus kembali lagi tadi ya. Kalau tadi analisis naratif itu Anda menceritakan basis datanya adalah cerita-cerita dari orang-orang itu dari sumber primernya, informan Anda yang utama, sumber pendongengnya lah, penceritanya. Tapi Anda juga mengumpulkan data-data berupa misalnya kalau ada catatan hariannya, kalau ada surat-surat yang dibuat dia, atau cerita orang lain mengenai orang itu. Nah, itu adalah data-data dan semua dibangun untuk melihat cerita itu. Ya, ya samalah kalau waktu ada cerita bom bunuh diri yang baru terakhir terjadi, misalnya kita heran kenapa ada seorang wanita mau melakukan bom, lalu terus dipelajari cerita-ceritanya, ditanyakan ke tetangganya, karena nggak bisa lagi menyatakan dirinya kan, tapi terus ada ditemukan surat wasiat. Nah itu semua adalah dibangun untuk membangun cerita. Jadi storytelling atau naratif analisis itu basisnya adalah cerita, tetapi data cerita itu juga boleh dilengkapi dengan data-data lain yang untuk memperkaya cerita itu. Dan juga bisa mendapatkan data dari orang lain, lingkungan terdekat dari si pencerita. Nah, kalau analisis percakapan tadi, dia lebih ke tadi perilaku verbal dan nonverbal, tapi tindakan yang jelas. Jadi seperti tadi surat itu enggak masuk di sini. Jadi harus tindakannya, karena itulah interaksi sosial itu mau digambarkan seperti itu. Dan akhirnya yang tadinya dalam situasi kehidupan sehari-hari, conversation analysis itu tadinya itu, tetapi akhirnya dikembangkan untuk mempelajari bagaimana percakapan yang ada di dalam suatu kelembagaan tertentu, suatu institusi. Misalnya tadi ya, kita bisa mempelajari bagaimana sih interaksi antara pasien dengan dokternya. Bagaimana sih pembicaraan atau percakapan di ruang pengadilan? Bagaimana percakapan interogasi di kantor polisi? Lalu bagaimana percakapan di helpdesk? Lalu bagaimana percakapan di lingkungan pendidikan? Bagaimana interview talk show yang ada di media massa? Nah, itu bisa dikaji apa sih gunanya analisis percakapan ini dianggap penting karena punya pandangan bahwa interaksi itu sesungguhnya kalau kita berinteraksi itu tidak lepas dari urutan tindakan. Jadi berinteraksi itu pada dasarnya begitu. Kalau Anda berteman itu atau bersahabat atau pacaran atau apa saja, semua relasi itu selalu ada urutannya. Jadi selalu ada urutan dan ini karena ini percakapan biasanya memang dalam suatu event komunikasi. Jadi misalnya
ketika Anda baru, pertama kali, mendapat teman kenalan di IPB misalnya, itu mungkin ada percakapan waktu, waktu pendaftaran atau waktu hari pertama kuliah misalnya. Nah, itu bisa digambarkan, dengan cara yang khas, sehingga kita bisa menilai dari percakapan itu, interaksi itu, bisa kita nilai bagaimana, interaksi di antara orang-orang dengan status sosial yang berbeda di dalam suatu, kelembagaan tertentu. Itu yang kita ingin tahu. Karena kalau terutama orang sosiologi dan walaupun pendekatan ini tidak hanya orang sosiologi, orang komunikasi juga menggunakan dan orang bidang-bidang lain juga menggunakan, tapi orang sosiologi kan memang selalu punya interest bahwa bagaimana interaksi di antara status yang berbeda, itu, bagaimana mengupakannya, nah itu menjadi pembicaraan mereka. Sehingga, dengan kita mengetahui, percakapan itu, kita jadi tahu apa sih makna tindakan-tindakan itu. Jadi kalau kaitannya dengan percakapan, itu kalau dalam keseharian, itu seringkali kan Anda, kalau berantem gitu ya, kalau berantem apalagi waktu kecil kan, kalau berantem kan pasti akan ngomong gini, "Kamu sih yang mulai," gitu ya. Jadi suatu tindakan itu nggak akan terjadi kalau tidak didahului oleh suatu tindakan, gitu ya. Kalau Anda pelajari bagaimana dan itu barangkali menarik, bagaimana, tawuran di kalangan anak SMA, kalau dikaji dari conversation analysis itu pasti menarik. Misalnya bagaimana conversation analysis yang terjadi, ketika biasanya kan berawal dengan pertandingan antar sekolah gitu kan. Nah, pertandingan antar sekolah lalu ada satu kelompok tertentu melontarkan, yel-yel tertentu lalu disaut dengan yang lain. Nah, itu lalu jadi ada tawuran. Itu bisa nanti kalau Anda mau tertarik seperti itu akan tahu kata-kata apa yang bisa memicu kemarahan dan bisa akhirnya itu dari percakapan itu sendiri. Anda akan tahu dari percakapan itu mana sekolah yang lebih inferior, mana yang merasa superior misalnya, itu akan ketahuan. Jadi kajian analisis, conversation analysis itu berguna untuk seperti itu. Jadi, bisa melihat konkretnya interaksi itu seperti apa dan itu terwujud di dalam kata-kata. Nah, kalau kita mengkaji percakapan, maka kalau percakapan kan ada yang ngomong duluan, terus ada yang membalas. Biasanya sih percakapan 2 orang begitu, kalaupun ada 3 orang, tapi pendeknya nggak akan banyak karena akan sulit. Misalnya 3 orang, percakapan dalam suatu geng tertentu, bisa itu. Tapi ini kalau kaitannya dengan, lembaga, maka kita bisa misalnya percakapan antara, dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya, itu bisa dikaji. Bagaimana relasi antara dosen sama mahasiswa bimbingannya? Benar nggak sih dosen itu menerapkan pendidikan yang setara misalnya ya? Bagaimana benar nggak sih dosen itu bisa memperlakukan mahasiswanya tadi, partisipatif, padahal sering mengajarkan itu. Bagaimana prakteknya? Nah, itu bisa dinilai bagaimana cara-cara kata-kata yang diucapkan lalu dibalas oleh mahasiswanya. Lalu, unsur-unsur di dalam CA itu ada yang disebut turn taking. Jadi kalau kita ngomong kan selalu gitu, kalau ada tanya jawab kan ada yang bertanya lalu menjawab, gitu kan. Jadi itu namanya, setelah itu ngomong lagi. Nah, itu turn taking-nya. Tapi kadang-kadang kita kalau ngomong juga ada yang itu tuh maksud saya yang tadi tuh, itu artinya mengoreksi percakapan. Nah, kita harus bisa mengamati percakapan tuh dengan mengidentifikasi mana nih turn taking-nya, mana mengoreksi percakapan. Lalu kita harus tahu juga apa nih pembuka percakapannya. Lalu juga menemukan ininya, pasangan percakapannya. Nah, lalu kita perhatikan percakapan kelembagaan yang didasarkan jadi maksud saya kita bisa memahami percakapan, kalau kita ngerti percakapan di dalam keseharian. Jadi dengan demikian kalau Anda meneliti ini, meneliti dalam setting di dalam masyarakat, maka Anda harus tahu budaya masyarakat itu supaya tahu bagaimana sih percakapan sehari-hari di kalangan mereka itu. Ini agak berbeda dengan kalau tulisan kan semua jelas, eksplisit begitu ya, formal, teratur. Tapi ketika percakapan itu seringkali simbolnya kan seringkali ada verbal tapi banyak juga non verbalnya. Kalau diem
diam itu barangkali mikir, mungkin juga menolak tapi nggak mau mengeksplisitkan. Jadi, semua itu kalau di dalam analisis percakapan itu harus digambarkan, diberi simbol. Anda bisa nanti mempelajari sendiri bagaimana simbol-simbol itu. Jadi harus biasanya ditandai nih, menit bahkan menit-menit ditandai, menit pertama ini ngomong apa, apakah kalimat berikutnya disusulnya lama, jadi ada jeda. Nah, itu karena menggambarkan, percakapan itu tidak lancar dan barangkali itu gambaran suasana pembicaraan itu, suasana percakapan. Jadi, yang dipelajari seperti itu. Giliran percakapan itu tadi, biasanya ditandai dengan tadi ya, kata-kata yang, terkait dengan itu. Misalnya kalau iya, kalau kita mengatakan ya, tapi, atau, atau apa itu itu mau kayak membatasi gitu. Jadi giliran tuh beralihnya di mana akan tertandai. Dan biasanya, kalau di dalam ini kan tentu ada titiknya begitu sehingga tahu. Tapi kalau itu kan ada jeda dan orang merasa ini, oh ya ini udah gilirannya harus sudah menjawab. Lalu, pergantian itu juga bisa ditandai dengan tadi kan, pertanyaan, permohonan, dan sebagainya. Jadi ini, jadi harus diperhatikan, tadi ketika ada pembicaraan, jadi artinya ketika Anda meneliti itu kalau Anda ingin tahu bagaimana interaksi antara fasilitator dengan, ya orang yang didampingi, maka Anda perlu mendengarkan ketika, fasilitator bertemu dengan, orang yang didampingi itu, lalu dituliskan bagaimana cara menyapa, kalau itu disapa duluan oleh si siapa, si, fasilitator, lalu kita dengarkan apa jawaban balasannya, lalu terus saja. Mungkin kan nyapa, "Pak, ini gimana nih?" Kadang-kadang kalau itu penyuluh pertanian lapangan, barangkali kalau dia lagi, ke lahan petani mungkin akan menyapa, "Pak, gimana lagi ngapain?" Gitu kan. Lalu terus si, petani akan cerita, "Ini lagi tandur nih." Nah, mungkin ada pembicaraan lagi, "Gimana, yang ditanam apa?" Atau terus si, petaninya mungkin akan ngomong, "Iya nih kemarin." Nah, lalu mungkin cerita masalah-masalah dan lain sebagainya. Nah, itu tulisan tuh, percakapan tuh ditulis apa adanya, lalu baru nanti belakangan diidentifikasi. Lalu, yang berikutnya adalah tadi, jadi yang disebut tadi pasangan-pasangan percakapan itu adalah jadi analisis, percakapan itu sebenarnya meyakini bahwa di dalam percakapan tuh ada strukturnya, ada pola-polanya, dan pola-pola itu bisa diamati dari pasangan-pasangan percakapan. Jadi ini contohnya. Dan itu biasanya sekuensial, berurutan. Ini kalau ada kayak gini, "Can I please get someone?" Kalau ada orang minta tolong, terus ada jawabannya. Ini berarti satu pasangan percakapan. Jadi strukturnya seperti itu. Mungkin ada lagi percakapan kalau ini hubungan antara, tadi sales dengan pelanggannya, maka tadi ada pertanyaan seperti ini, "Do you need someone to kind of" "Oke, no thanks." Nah, kayak gitu-gitu. Ini pembicaraan, lalu ada lagi misalnya compliment acceptance gitu ya. Jadi struktur itu adalah ini, struktur over refusal, compliment acceptance ini ya, summon answers itu adalah strukturnya. Jadi dari struktur itu kita tahu karakter relasi interaksi di antara dua pihak itu. Jadi kita harus cermat melihat itu. Nah ini contohnya nih. Kalau di dalam, ini kenapa ini kok kayak gini? Sebentar. Jadi misalnya pembicaraan, sorry. Ini contoh pembicaraan anak dengan ibu. Ya, saya masih tulis dalam bahasa Inggris karena ini contohnya saya ambil langsung ya.
Jadi misalnya seorang anak menanyakan ini kan, kita lihat ini kan, 1 menit 1 menit 3 detik itu ya mungkin ya. Have to cut this mommy gitu kan. Won't we mommy? Won't we? Yes. Bisa menebak ini percakapan apa? Oke, saya ingin dengar dong. Saya dari tadi saya ngomong terus. Coba kalian yang berkomentar. Ada yang bisa menceritakan ini pembicaraan anak ibu ini ngomongin apa sih? Tentang apa? Sedang relasinya apa ini? Ada yang mau memberi komentar? Dinda masuk nggak Dinda? Iya, hadir Ibu. Oke. Menurutmu kira-kira ini pembicaraan anak dan ibu, karena kamu pernah menjadi anak dan punya ibu, tak pasti bisa membayangkan kalau ngomong kayak gini ini lagi ngomong apa sih gitu. Apa ya? Mungkin ini kali ya Bu, kayak anak kecil sedang kayak motong rumput. Motong apa ini? Pura-puranya ngomong apa ini? Sebentar. Atau apa? Saya kurang paham sih. Ya, this-nya ini anggap aja nih motong kue. Anggap aja motong kue. Sebentar, mana tadi? Apa? Nggak apa-apa ini interpretasimu. Ini karena memang kan contoh aja. Iya Bu, jadi tadi ya disnya kue. Jadi seorang anak kecil itu meminta ke ibunya apakah saya boleh potong kue ini gitu. Terus awalnya itu sama ibunya nggak boleh, terus lama-lama dibolehkan gitu sama ibunya. Iya, ini cerita kayak anak merajuk gitu ya. Ini lihat, ini children terus yang ngomong. Ya kan? Boleh nggak, Mom? Gimana gitu-gitu kan, diulang-ulang sampai akhirnya maminya ini. Nah, jadi dari ini adalah suatu pembicaraan bisa disimpulkan bagaimana relasi, bagaimana seorang anak misalnya merajuk ketika berusaha meyakinkan ibunya untuk meluluskan permintaannya. Nah, dia mengulang-ulang aja sih, nggak ada argumentasi. Nah, maksud saya karena itu adalah seorang anak dan ibunya. Mungkin kalau dalam pembicaraan lain lagi. Nah, dari situ kita akan tahu tadi anak dan ibu itu gimana gampang nyerah kalau anaknya udah ulang-ulang gitu, udahlah. Apalagi kalau ada atraksinya, kalau dulu waktu kecil kalau ngambek kan terus berguling-guling gitu kan di tanah gitu, di lantai gitu kan, lama-lama ibunya menyerah gitu ya. Itu gambaran bagaimana tadi ya. Jadi hal-hal seperti itu yang dipelajari ketika kita ini. Ini juga ada pembicaraan yang tadi ya, tadi betapa si B ini lama jawabnya, apa sih enggak. Jadi kita tahu ketika ada sesuatu yang ganggu kamu, cara bertanya kayak gini nih, is there something bothering you or not? Jadi sudah ada pakai not-nya ini. Lalu ditegasi lagi yes or no. Dipaksa lagi akhirnya menjawab no. Jadi kemungkinan sebenarnya dia punya masalah. Jadi ketika kita mengartikan sesuatu, melihat tadi struktur pembicaraan dan bagaimana dilontarkan, kita bisa melihat relasi antar orang itu, antara A dan B misalnya ya. Tadi kalau antara ibu dan anak. Nah, itu contoh-contoh itu seperti itu. Tinggal Anda sekarang memikirkan kalau Anda sedang mengkaji ini konteksnya kelembagaan apa, lalu Anda perhatikan mana pembicaraan yang punya muatan penting yang terkait dengan peran lembaga itu atau peran orang-orang itu, maka kita bisa melihat relasi antar orang itu dari pembicaraan. Jadi tentu itu tantangan tersendiri karena pembicaraan itu kan apa ya, spontan, nggak tersusun dengan rapi. Nah, di sini orang Anda perlu menstrukturnya, perlu merenungkan ini di mana nih, mana yang struktur yang depannya, mana yang pasangan-pasangan pembicaraan itu perlu diidentifikasi.
Jadi kalau mau melakukan analisis percakapan, maka Anda perlu membuat urutan percakapannya dulu, sequence-nya dulu. Lalu pelajari bagaimana pembicara menunjukkan perannya dalam percakapan. Seperti tadi kan tanya jawab, bagaimana ibunya menunda menjawab itu menunjukkan bagaimana posisinya itu lebih dominan misalnya ya. Anaknya posisinya merajuk-rajuk itu ketahuan dari mengulang-ulang. Sementara yang sebaliknya tadi ketika kamu punya masalah itu yang ulang-ulang kan yang si penanya, tapi di situ malah menunjukkan dia yang lebih berkuasa karena orang akhirnya menjawabnya no. Nah, itu tafsir-tafsir seperti itu terbentuk dari pengamatan terhadap conversation analysis. Jadi ini prosedurnya ya. Jadi pelajari bagaimana pembicara itu, lalu pelajari di antara percakapan-percakapan itu mana yang menimbulkan hasil tertentu dalam percakapan. Jadi misalnya tadi kalau orang nanya lagi klarifikasi, Anda mundur lagi baca. Kenapa sih dia meminta klarifikasi? Oh ya, tadi ada pertanyaan yang kayak gini, nggak jelas dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang memperbaiki kata-katanya, repair tadi, Anda mundur lagi. Memang tadinya ngomongnya seperti apa gitu? Bagaimana itu? Kalau tiba-tiba ada ekspresi ketawa, tentu Anda harus punya ditandai kan ini ada apa ini? Oh, rupanya dia sedang ketawa. Artinya kalau tertawa itu adalah simbol dari situasi yang setara atau situasi ya apa sajalah. Itu bisa dipahami. Nah, ini prosedurnya. Oke, sekarang saya beralih ke analisis wacana. Oke, jadi saya review ulang. Kalau analisis narasi itu Anda mengemas cerita seperti storytelling. Jadi ada alurnya, ada dramanya, kayak kalau itu cerita drama ya. Jadi kisah-kisah itu dikemas demikian rupa seperti cerita dan menarik begitu ya. Ada plotnya gitu kan. Biasanya ada awalnya, lalu ada klimaksnya, lalu anti klimaks gitu. Sementara kalau conversation analysis itu pada dasarnya Anda kepengen tahu secara natural gitu, bagaimana interaksi antar orang. Bukan sekedar bertanya apa jabatanmu gitu, bukan sekedar itu, satu sebagai kepala pimpinan, satu sebagai anak buah, bukan sekedar itu, tapi dari pembicaraan itu akan tahu kan bisa saja terbalik, malah atasannya yang merasa seperti bawahan karena perilaku bawahannya yang barangkali agresif misalnya. Jadi mempelajari interaksi tidak dengan menanyakan perannya atau apa yang dilakukan, tapi langsung mengamati, merekam bagaimana proses pembicaraan percakapan di antara dua orang yang berbeda. Jadi interaksi sosial itu dibahas seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan analisis wacana? Analisis wacana pada dasarnya juga analisis teks. Ketika saya membahas di analisis isi, saya lupa ya. Mungkin saya membahasnya juga. Analisis isi ini kadang-kadang orang memandang discourse analisis itu juga semacam analisis isi kualitatif, tetapi punya muatan yang lebih politis. Menyinggung kekuasaan. Itu yang kita katakan discourse analisis. Khususnya kalau discourse analisisnya bersifat kritis ya. Dalam hal ini discourse analisis itu sesungguhnya banyak pencetusnya, tapi saya hanya mengungkap di sini yang pandangan dari Foucault. Nah, wacana ini bedakan dengan pengertian bahasa sehari-hari yang mengatakan itu kan wacana saja gitu ya, bukan seperti itu. Wacana di sini sebenarnya punya arti yang khas, sesungguhnya adalah wacana itu ya sampai batas tertentu wacana itu seperti bahasa sehari-hari itu, tapi di sini wacana itu lebih dimaknai tadi ya, lebih luas lagi. Jadi struktur bahasa yang bisa mengungkapkan suatu fenomena tertentu lah, fenomena sosial. Jadi analisis wacana ini berguna kalau kita ingin mempelajari bagaimana kekuasaan itu disampaikan melalui bahasa, melalui teks. Biasanya teksnya itu
berarti bahasa. Bahasa itu bisa lisan, bisa tertulis, bisa juga gambar, tindakan, benda-benda, begitu ya. Gunanya apa? Gunanya mempelajari kalau ada teks-teks ini, ada kata-kata seperti ini dihasilkan oleh siapa sih, gitu ya. Siapa yang dominan berbicara, siapa yang tidak berbicara. Lalu dari analisis wacana ini kita menjadi tahu apakah ada ketimpangan struktural. Kalau analisis pembicaraan biasanya tidak mengungkap sejauh ini. Apakah ada kekuasaan, itu biasanya bukan perhatian dari conversation analysis. Conversation analysis hanya ingin mengetahui bagaimana struktur pembicaraan yang mencerminkan interaksi antara dua pihak setidaknya. Tadi kan antara seorang pelanggan dengan sales, antara seorang guru dengan siswanya, antara ibu dan anak, karena ingin tahu struktur hubungan ibu anak, pemasar dengan customer-nya, antara penyuluh dengan yang didampingi misalnya. Itu menggambarkan peranannya aja, tapi tidak membawa-bawa soal ketimpangan dominasi itu tidak dibicarakan, atau kekuasaan tidak dibicarakan, atau tidak diinterpretasi, tidak sejauh itu. Tetapi ketika kita mempermasalahkan tadi misalnya kajian mengenai gerakan sosial cantrang itu bisa juga dibahas sebagai analisis wacana. Tapi kami waktu itu tidak berminat, tidak sedang tertarik melihat analisis wacana itu. Kami lebih melihatnya sebagai lebih sebagai narasi. Sebenarnya rakyat itu nelayan itu sebenarnya mau menyampaikan apa sih ke pemerintah, mau menarasikan apa sih, nah itu kita cuma ingin tahu itu, tapi tidak ingin tahu di balik itu apakah ada siapa yang lebih mendominasi, itu tidak sampai ke sana, tidak diarahkan ke sana. Nah, kalau ingin tahu masalah-masalah struktural, jadi itu artinya didekati dengan kritis, maka Anda bisa menggunakan analisis wacana. Jadi tadi kan bagaimana mempelajari hegemoni, jadi bagaimana kekuasaan media besar terhadap media-media kecil, bagaimana ketimpangan gender karena budaya patriarki, itu cerita-cerita kritis yang melihat tadi kan, kalau Anda sudah belajar gender, Anda sudah tahu bahwa relasi laki-laki perempuan itu bukan sesuatu yang biasa. Ada sesuatu, ada kekuasaan, ada budaya patriarki yang menempatkan pria lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi kalau ada interest ke arah sana, maka analisis wacana lebih cocok. Lalu tadi misalnya kalau ini kait dengan itu, bagaimana wacana yang ada di dalam media-media atau juga di dalam dokumen-dokumen mengenai bagaimana sawit misalnya ya, itu pertarungan wacana. Pertarungan, jadi teks-teks itu tidak sekedar kata-kata yang sekedar memberi informasi, tapi punya kekuatan untuk saling memberikan pengaruh. Begitulah cara melihat bahasa itu. Jadi dengan demikian, bahasa itu bukan sekedar alat ekspresi, tetapi bahasa itu adalah alat mendominasi. Begitulah cara berpikirnya analisis wacana. Jadi ini ya, bahasa bukan semata sebagai medium ekspresi, tetapi sebagai medium untuk melakukan dominasi dan menyebarkan kekuasaan. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah, saya katakan analisis wacananya adalah ada banyak, ada Van Dijk, ada Verklo, tapi yang kita pelajari hari ini adalah yang dari Foucault ya. Foucault ini melihat tadi, dia mempelajari bahwa bahasa itu sebenarnya alat bagi lembaga-lembaga sosial untuk menyebarkan kekuasaannya. Jadi kalau dalam konteks pembangunan, bahasa adalah alat bagi lembaga agen pembangunan untuk menyebarkan kekuasaannya, untuk mengkonstruksi dan mendefinisikan dunia. Artinya begini, segala macam teks-teks, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya,
oleh pemerintah, oleh LSM, oleh ya kita Foucault punya perhatian terhadap lembaga-lembaga, oleh LSM, oleh donor, badan donor, oleh PBB dan lain sebagainya, itu sesungguhnya cara dia mengatur, menunjukkan kekuasaannya, begitulah. Jadi misalnya tadi, kalau sawit, aturan-aturan bahwa sawit itu adalah merusak lingkungan, bla bla bla, itu adalah teks-teks yang mau mengatakan, menanamkan kepada pikiran manusia bahwa kalau menanam sawit itu adalah keliru, salah, dan lain sebagainya. Nah, orang yang dikatakan salah, keliru itu berarti kekuasaan lebih rendah dibandingkan orang yang mengatur. Kurang lebih seperti itulah. Dan aturan-aturan itu tercermin di dalam teks-teks, di dalam bahasa. Jadi itu dikatakan tadi, ketika ada aturan-aturan itu sesungguhnya sama lah. Seperti tadi, kalau misalnya cantrang dibaca sebagai analisis wacana, berarti cantrang, peraturan mengenai cantrang itu yang mengeluarkan adalah Ibu Susi. Masyarakat diminta patuh. Masyarakat sebenarnya punya definisi juga mengenai cantrang, tapi definisi masyarakat dan definisi dari pemerintah itu tidak sama. Nah, itu yang kita katakan di sini ada yang disebut perang wacana. Jadi wacana itu sesungguhnya adalah lautan teks-teks atau kata-kata yang ada di dalam yang ada di dalam lingkungan sosial lah. Itu yang kita katakan wacana. Jadi dengan begitu, ketika ada peraturan itu dikeluarkan, maka semua orang nelayan yang menggunakan cantrang itu dilarang, ditangkap, didenda, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut pengisolasian. Orang-orang yang menggunakan alat tangkap bukan cantrang itulah yang benar. Begitulah. Itu yang disebut dalam konteks analisis wacana ini adalah perang kekuasaan antara Ibu Susi mewakili pemerintah dengan para nelayan. Nah, itu yang kita katakan sebagai kata-kata yang terlontar itu sesungguhnya kata-kata yang bisa memberi pengaruh sampai misalnya kalau itu terdokumentasi, itulah pengetahuan itu. Jadi orang lalu taunya tinggal cantrang itu apakah yang kuat didengungkan oleh Ibu Susi yang menjadi acuan kita atau cantrang dalam pengertian masyarakat. Nah, disitulah pengetahuan mengenai cantrang sedang diadu. Artinya pengetahuan itu tidak satu, ada pengetahuan itu banyak. Pengetahuan dari yang diatur oleh pemerintah, ada pengetahuan yang didefinisikan oleh masyarakat, mungkin juga ada yang didefinisikan oleh DPR, mungkin ada yang didefinisikan oleh para oportunis misalnya. Nah, itu semua itu pada dasarnya adalah pengetahuan mengenai cantrang. Kalau tadi mengenai nelayan tadi ya. Nah, itu kita bisa ganti berbagai macam nanti kita bisa kaji ya. Jadi tadi menurut Foucault kita perlu melihat interaksi sosial, tapi bukan pada dengan cara bertanya dengan tadi ya, dengan bertanya dengan wawancara, tapi kita perhatikan seluruh teks-teks itu. Itu kita bisa analisis seperti itu. Karena tadi, jadi kata kunci dari Foucault itu kalau kita mau melakukan kajian analisis wacana, lihatlah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Peraturan itu bisa tertulis, bisa non tertulis. Karena peraturan itulah yang menentukan mana yang bisa dikatakan, mana yang bisa diucapkan, mana yang tidak boleh dikatakan. Dan itu berlaku. Ya sama lah seperti tadi. Ketika kita cantrang dilarang, maka tadi orang menghindari itu. Ya kalau mau dibawa lagi, misalnya ke dalam isu-isu yang lebih ini lagi, barangkali misalnya tadi kata-kata PKI barangkali di suatu masa pernah menjadi sesuatu kata-kata yang lebih mencekam dibandingkan sekarang, gitu ya. Sekarang malah PKI itu diartikan dengan berbagai macam kan. Orang yang nggak setuju kita katakan PKI. Jadi PKI bukan sekedar ideologi, tapi label-label terhadap orang yang nggak setuju atau yang diartikan berbeda. Dan itu saling melontarkan. Itu yang dikatakan wacana. Jadi analisis wacana ini membuat kita tahu
siapa orang-orang yang mengeluarkan kata-kata teks tertentu dan siapa yang mengeluarkan kata-kata yang lain. Jadi nanti bisa berbeda ya, bisa ada perang wacana. Disitulah menurut Foucault, jadi kekuasaan itu tidaklah dimiliki oleh sekelompok orang, tapi bisa siapa saja. Jadi kalau ada cerita-cerita gerakan sosial itu adalah cerita-cerita bagaimana melawan kekuasaan. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat juga punya kekuasaannya. Nah, itu bisa dikaji dengan analisis wacana ya. Jadi yang dikaji adalah peraturan-peraturan. Oke. Dan peraturan-peraturan itu tadi ini ya, wacana itu artinya unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat dan berupa satuan yang runtut memiliki tujuan dan konteks tertentu. Jadi tadi ya, bukan sekedar bahasa yang kita pahami, tetapi tadi dia seperti punya tema begitulah, punya ini itu yang kita katakan sebagai wacana. Kalau wacana dalam sehari-hari kan semua yang terlontar itu wacana. Yang diomongin tuh wacana, cuma gitu kan. Tapi kalau di sini wacana itu adalah tadi sesuatu kalaupun mengikuti tadi wacana dalam pengertian sehari-hari, tetapi punya misi tertentu, punya keterkaitan tertentu, dan wacana itu artinya lebih besar gitulah. Jadi kita bisa katakan bahasa, sekelompok bahasa dengan tema atau topik tertentu terkait dengan variabel tertentu kalau kita kaitkan dengan suatu penelitian. Tadi Foucault yang diperhatikan terutama adalah memang bahasa, teks, talk, tapi juga tindakan gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau mau mengkaji dengan analisis wacana Foucault, ini perhatikan sekumpulan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta asumsi-asumsi yang dipahami bersama mengapa itu harus dikeluarkan gitu ya. Jadi kita harus tahu mengerti mengapa orang boleh melakukan sesuatu ya. Kalau kita misalnya di dalam hal ini memang yang diperhatikan adalah lembaga-lembaga yang dicurigai punya kekuasaan tentu. Misalnya, apakah benar lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang memerdekakan mahasiswa? Nah, itu bisa Anda analisis dengan analisis wacana. Siapa yang melontarkan arti merdeka itu? Oh, yang mengeluarkan adalah kementerian. Bagaimana orang-orang lain mengartikannya? Mengapa merdeka itu diartikan tadi merdeka itu adalah terkait dengan jumlah SKS, tetapi masih jadi merdeka yang nggak merdeka juga begitu ya. Nah itu adalah wacana, itu adalah wacana. Jadi umumnya adalah kita mempelajari bagaimana tokoh yang berkuasa terkait kelembagaan ya menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dominasinya. Lalu ya kajian-kajiannya bisa kayak gini ya. Guru terhadap siswa, perwira militer terhadap wajib militer, itu bahasa-bahasa yang dilontarkan itu akan sangat dipengaruhi oleh itu akan mengungkapkan peraturan-peraturan dalam tanda petik tidak selalu sesuatu yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Jadi kalau tadi ya, kalau di narasi Anda mengumpulkan data cerita-cerita, story-story lalu distruktur seperti story atau digambarkan, dilaporkan seperti bercerita, membuat narasi. Kalau conversation analysis itu datanya disusun sesuai dengan urutannya, lalu dicari strukturnya, polanya. Maka kalau analisis wacana, Anda perlu mengidentifikasi dulu tadi aturan-aturan terkait dalam kelembagaan itu. Misalnya kalau di pendidikan barangkali kurikulum itu adalah cerminan aturan-aturan selain peraturan-peraturan beneran gitu yang lain ya. SK-SK, peraturan dari pemerintah dan lain sebagainya. Lalu dipelajari juga bagaimana
guru mengatur muridnya, berinteraksi dengan muridnya, apa yang dilarang, apa yang boleh. Nah, itu yang dikatakan analisis wacana. Lalu juga perlu diidentifikasi aturan-aturan apa saja yang ada di dalam bidang pendidikan. Kalau kita ingin tahu wacana pendidikan ya, terkait dengan Merdeka Belajar bisa dipelajari seperti itu. Lalu bagaimana pernyataan-pernyataan, bagaimana pernyataan itu bisa peraturan-peraturan tadi itu dibuat, apa alasan-alasannya, dan apa yang tercermin pada larangan-larangan. Jadi seringkali larangan itu sendiri barangkali tidak eksplisit di dalam aturan, tetapi penolakan-penolakan itu bisa juga menunjukkan apa wacana yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya Anda sedang diskusi, tapi Anda banyak bicara tapi nggak pernah direspon, itu sama juga apa yang Anda sampaikan itu dianggap tidak penting atau tidak perlu didengar. Artinya walaupun tidak ada kata-kata yang diucapkan dari orang di sekitar Anda, tapi itu menunjukkan mereka berkuasa terhadap Anda, kurang lebih seperti itu. Lalu dengan analisis ini, maka kita bisa tahu juga tidak hanya bagaimana kelompok yang berkuasa itu melancarkan kekuasaannya, memberikan pengaruhnya melalui peraturan-peraturannya, tapi juga perlawanan-perlawanan itu. Jadi contoh tadi untuk gerakan sosial nelayan cantrang, bagaimana peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai konsep cantrang lalu dilawan oleh konsep cantrang yang dibawa oleh masyarakat. Mereka punya definisi juga mengenai cantrang dan ciri-cirinya, dan akademisi juga punya konsep sendiri mengenai cantrang. Misalnya orang-orang dari ahli-ahli penangkapan ikan di pabrikan itu punya juga konsep mengenai cantrang. Jadi pengetahuan atau konsep definisi cantrang itu ternyata punya tafsir yang berbeda-beda. Nah, mana yang lebih berkuasa, tentu mana yang akhirnya diberlakukan, gitu kan? Yang akhirnya mendapatkan sanksi dan lain sebagainya, apa konsep cantrang yang dianut oleh pemerintah atau yang dianut oleh akademisi atau yang dianut oleh nelayan. Jadi kurang lebih seperti itulah analisis cantrang itu. Oke, ada yang punya pertanyaan? Saya berharap Anda memberikan respon, karena untuk memastikan saya apakah ada yang belum jelas atau tidak gitu. Lebih 2 menit ya rupanya waktu saya. Ada nggak? Satu pertanyaan aja. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Siapa ini? Sebentar. Saya Ruhaina? Tadi yang percakapan antara ibu dan anak tadi kan ada nomor dengan titik-titik gitu ya, Bu ya, seperti 1.4 atau 1.5 itu maksudnya apa ya, Bu? Oh, itu menit. Menit. Jadi jeda. Oh, oke, baik, Bu. Ya. Saya memang nggak sempat menjelaskan secara detail teknisnya karena nggak cukup waktu kita. Karena mau menyatakan bahwa percakapan itu tadi kan diam itu juga punya makna kan? Tuh, kalau kita dimarahi orang tua kita, barangkali kalau marah mungkin ibu atau bapak Anda yang banyak bicara, Anda diem aja gitu. Mungkin ada yang ditanya, terus Anda diem aja karena ketakutan. Nah, dari situ akan bisa dinilai itu. Sehingga jeda waktu itu sampai digambarkan di dalam percakapan. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Ibu izin bertanya. Siapa? Putri, Bu. Oh iya ya Putri. Ini tertampilkan jadi tahu. Oke, gimana Putri? Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bu Sarmititi atas pemaparannya. Saya jadi penasaran terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan saat kita melakukan penelitian kualitatif, khususnya analisis naratif ini, Bu. Ya. Kayak selain kemampuan menulis,
yang Ya. tadi Titi sampaikan, kira-kira kemampuan apa lagi yang perlu diasah Bu? Karena kalau dilihat memang kita harus begitu peka dan sensitif kayak tadi memahami diamnya seseorang atau Iya, iya, iya. misalnya ada penekanan intonasi saat dia berbicara, hal-hal apa bahasa-bahasa tubuh yang perlu dipahami gitu, yang perlu kita tuliskan di narasi itu kayak gimana ya Bu? Terima kasih Bu. Nah, kamu sudah menceritakan pemahamanmu itu udah benar itu. Jadi artinya tadi sebenarnya prinsip yang umum dalam kualitatif itu tidak hanya naratif ya. Jadi kualitatif secara umum itu memang mengharapkan sensitivitas dari si peneliti. Jadi dan secara umum penelitian kualitatif juga mengharapkan kemampuan menceritakan. Saya kira mungkin Putri malah kamu sudah pengalaman bagaimana ketika meyakinkan orang itu kita dengan storytelling kan, kita menarasikan sesuatu dengan storytelling dan itu dalam suatu praktek ya, praktek kampanye atau praktek komunikasi atau praktek gerakan sosial. Di dalam kualitatif betul tadi. Jadi memang harus tadi kemampuan menulis itu dan kepekaan kita itu yang tadi yang Anda katakan itu betul. Kemampuan kita berempati juga kan. Kalau kita seorang peneliti kualitatif dipenuhi oleh pikiran sendiri kan, sudah menafsirkan duluan. Padahal siapa yang objek yang kita teliti belum menceritakan sesuatu itu sudah pasti orang itu. Nah, kalau udah kayak gitu, udah kita nggak bisa mendapatkan datanya. Ya, jadi harus sensitif. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Kemampuan berempati itu jadi jauh lebih penting ya. Karena dengan berempati kita bisa menempatkan diri kepada posisi pencerita kan. Nanti baru kita ketika menuangkan juga memposisikan, jadi kita hanyut di dalam tokoh-tokoh yang kita tulis kan. Itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga analisis kualitatif itu memperkaya kemampuan Anda untuk menceritakan lah. Karena kan tugas pengetahuan itu adalah mencerahkan, membuat orang pintar, membuat orang bijaksana. Nah, kualitatif itu lebih banyak mengarahkan orang supaya lebih bijaksana. Karena tadi kan mengasah sensitivitas kita, mendekati manusia, memperlakukan manusia, mendengarkan ceritanya, walaupun mungkin nggak sependapat kita dengan apa yang dia pikirkan, tapi kalau kita menempatkan dari sudut mereka, kita ngerti logika mereka gitu ya. Jadi logika dia ya, bukan logika kita. Oke, terima kasih. Saya kira jatah saya untuk ngajar sampai di sini. Mudah-mudahan Anda dalam praktikum bisa sempat mempraktekkan, sehingga Anda bisa mengevaluasi diri sendiri, oh ya saya bisa dan saya perlu belajar apa lagi. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas di kegiatan berikutnya.